masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama pada pagi hari ini. Seorang pria bertato di Bandar Lampung tewas akibat dikeroyok orang tak dikenal. Nggak apa-apa, lewat sampingnya. Pasangan suami istri di Mesuji tewas jadi korban tabrak lari truk. Belasan tahun rusak, jembatan penghubung antar desa di Lumbok, Seminung, Lampung Barat belum diperbaiki. Polisi sektor Banjar Agung Tulang Bawang menggelar razia ke sejumlah tempat kos pada Selasa malam. Polisi memeriksa penghuni kamar kos dan memeriksa identitas mereka satu persatu. Razia ini untuk mempersempit ruang gerak pelaku kriminalitas yang kemungkinan bersembunyi di tempat kos. Wajib memberitahukan, Pak, saya dari sini. Para penghuni kos merasa nyaman dengan razia ini, karena mereka juga khawatir atas maraknya pencurian motor dan ponsel yang kerap terjadi di tempat kos mereka. Jadi tanggapannya ya, jadi kita lebih nyaman, jadi nggak khawatir lagi kalau kita naruh motor di depan gitu, nggak khawatir. Sekarang apalagi lagi marak pencurian kan, jadi kita ngerasa lebih aman. Ya kalau bisa razia ini dilakukan setiap hari ya gitu. Udah berapa lama di sini, Mbak? Baru sih sekitar 1 bulanan di sini. Gitu. Selama ini juga belum ada sih, jadi kita senang aja kalau adanya razia ini. Selain di sejumlah tempat kos di Kecamatan Banjar Agung, razia juga digelar di Kecamatan Banjarmargo. Polisi pun mendata penghuni kos atau kontrakan sebagai bentuk antisipasi. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Meski sudah lewat bulan Oktober, semangat peringatan Hari Sumpah Pemuda masih belum usai. Pada Rabu pagi, Dewan Guru dan Pelajar Sekolah Menengah Kejuruan Negeri atau SMK Negeri 1 Banjarmargo Tulang Bawang menggelar sejumlah kegiatan dan lomba. Salah satu lomba yang mencuri perhatian adalah pembuatan tumpeng. Lomba itu menarik karena tidak hanya pelajar perempuan saja yang berperan, namun juga pelajar laki-laki ikut memasak hingga menghias nasi tumpengnya. Harapan ke depan tentu anak-anak di sini sebagai generasi penerus bangsa mempunyai semangat juang yang tinggi untuk meneruskan jasa para generasi terdahulu, dan tentunya semangat nasionalisme juga selalu terbangun agar mereka tidak mudah tergerus oleh pengaruh negatif di zaman sekarang ini. Tumpeng yang sudah dinilai juri kemudian dimakan bersama-sama dengan kegembiraan. Ini untuk menegaskan semangat perjuangan dan kebersamaan antar pelajar dan guru. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Semangat memperingati Hari Sumpah Pemuda di Lampung Utara belum usai. Rabu siang, ratusan pelajar dari puluhan SMA dan SMK di Lampung Utara mengikuti turnamen Liga Futsal 2022 yang dihelat oleh DPRD setempat. Pertandingan dipusatkan di lapangan futsal SMA Negeri 1 Kota Bumi. Tujuan lomba untuk mencari bibit atlet futsal dari kalangan pelajar SMA di Lampung Utara. Para pemain juga diminta bermain sportif. Liga futsal ini juga jadi ajang silaturahmi antar pelajar untuk mempererat persaudaraan, persatuan, dan kesatuan. Harapan saya adanya Piala DPRD ini ya senang karena bisa mengerti apa itu kebersamaan dalam satu tim.
baru ini ya, sudah 2 tahun ini ya. Bagi anak-anak yang suka futsal agar mereka ada kegiatan yang sangat positif. Kegiatan positif ini adalah salah satu bagian kita ikut mencerdaskan anak bangsa. Dalam berkegiatan positif ini memfasilitasi mereka untuk punya talenta yang lebih baik kita salurkan. Maka saya memberikan ruang kegiatan dalam hal Piala DPRD atau Piala Ketua DPRD. Liga Futsal Pelajar diikuti oleh 55 SMA dan SMK negeri dan swasta di Lampung Utara. Liga Futsal digelar hingga 20 November mendatang. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Hello, I am Mulyono Kuswadi. I was born on the 4th of April 1976. Seorang pria asal Belanda bernama Mulyono Kuswadi sedang mencari orang tua kandungnya yang diduga tinggal di Kota Bumi, Lampung Utara. Mulyono membuat konten video dan disebarkan di media sosial. The name of my father is Kuswadi. Pria 46 tahun ini mengaku diadopsi oleh seorang warga Belanda sejak bayi saat ia baru terlahir di Rumah Sakit Maria Regina, Kota Bumi. Orang tuanya yang dicari bernama Kuswadi dan Murtamah. Sejauh ini Mulyono belum mendatangi rumah sakit tempatnya ia lahir. Namun pihak Rumah Sakit Maria Regina dan Disduk Capil Lampung Utara akan membantu Mulyono menemukan orang tua kandungnya. Kami akan cross-check kembali ya Pak, memang kami sudah mendapatkan videonya, hanya kami kan akan cross-check kembali dan sejauh ini yang bersangkutan pun belum menghubungi pihak rumah sakit. Kami akan cek data, apakah ada atau tidaknya, seperti itu, apakah benar lahir di sini. Yang pasti kami untuk membutuhkan tambahan data. Pertama, kalau memang orang tuanya ada nama BIN-nya siapa. Nah, yang kedua, kalau dia ada tanggal lahir orang tuanya, tanggal berapa. Ya kan? Dan lebih valid lagi kalau dia bisa menjelaskan di mana lokasi domisili orang tuanya. Karena nama-nama yang disebutkan oleh pencari ini, kalau kita cek di komputer itu masih banyak nama-nama. Disduk Capil Lampung Utara telah mengirimkan pesan ke Mulyono melalui email namun belum dibalas. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Sebuah gerai pencucian sepeda motor di Bandar Lampung tampak berbeda dari biasanya. Hal itu karena pekerjanya adalah para penyandang disabilitas yang mengalami kesulitan untuk berbicara. Namun pelanggannya cukup ramai. Dinaungi organisasi Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia atau Gerkatin. 12 penyandang disabilitas tunarungu ikut ambil bagian dalam pekerjaan cuci motor di Gerai Cuci Gerkatin Bandar Lampung. Mereka bekerja dengan membagi tugas dan mampu mengerjakan tugasnya cukup baik. Mereka juga berprinsip agar pekerjaannya tuntas tanpa keluhan pelanggan. Berkomunikasi dengan caranya sendiri tidak menjadi kendala bagi mereka. Bahkan tempat itu bisa dibilang menjadi wadah berbagi ilmu dan pengalaman. Tak perlu takut memulai berkomunikasi dengan mereka karena banyak cara bisa dilakukan. Misalnya dengan menuliskan pesan. Seorang pelanggan merasa puas dan selalu memilih tempat itu untuk mencuci motornya. Menurut saya sih di sini lumayan puas cuci motor di sini, bersih. Untuk ininya juga tempatnya enak, rapi. Ya gitulah kalau menurut saya. Saya selalu cuci motor di sini, selalu puas lah. Pernah ada masalah nggak sih? Nggak. Memang udah langganan di sini ya? Iya. Upaya memberdayakan para penyandang disabilitas dari komunitas Gerkatin Lampung telah berjalan sejak 6 tahun lalu. Kini usahanya bahkan sudah lebih maju dan memiliki banyak pelanggan.
tujuannya sih untuk membuat lapangan pekerjaan untuk mereka, untuk lebih ya menyambung hidup. Yang kedua, lebih memberdayakan lagi dari Kerkatinnya. Udah itu aja. Selama ini ada kendala nggak mempekerjakan mereka ini? Nggak ada. Nggak ada ya? Orang pada support semua. Pada support. Hasil pekerjaannya bagaimana? Apa? Hasil kerjaannya bagaimana? Kalau untuk dari konsumennya sangat bagus dan sangat ya suka sama mereka. Mereka juga ingin menyampaikan pesan, meski memiliki keterbatasan, tapi juga mampu diberdayakan seperti warga lain pada umumnya. Andri Kurniawan melaporkan dari Bandar Lampung. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Vikarana dan seluruh tim redaksi pamit undur diri, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.